Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidah. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Artinya, manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Karena dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Surat Al-Baqarah ayat 213. Sehubungan dengan ayat 213 dari surat Al-Baqarah ini, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia mengatakan, artinya antara Nuh dan Adam itu berselang 10 generasi. Semuanya berpegang pada syariat Allah. Lalu terjadilah perselisihan di antara mereka. Lalu Allah mengutus para nabi yang mengabarkan kabar gembira dan memberi peringatan. Dulur-dulur seiman, terkait dengan firman Allah yang artinya manusia itu adalah umat yang satu, maka Abdul Razak berkata, Muammar memberitahukan kami dari Qatadah, dia berkata, mereka semua dalam petunjuk, kemudian mereka pun berselisih. Dalam ayat yang artinya maka Allah mengutus para nabi, maka di sini nabi yang pertama kali diutus adalah Nabi Nuh alaihi salam. Hal senada juga dikemukakan oleh Mujahid sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas di atas. Terkait dengan firman Allah, kanan nasu ummatan wahidah, yang artinya manusia itu adalah umat yang satu, maka Al-Aufi menceritakan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, yang artinya mereka dalam keadaan kafir. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dulur-dulur seiman, pendapat pertama yang bersumber dari Ibnu Abbas memiliki sanad dan makna yang lebih sahih.
Karena umat manusia pada saat itu menganut agama yang dibawa Adam alaihissalam, hingga akhirnya mereka menyembah berhala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nuh alaihissalam kepada mereka. Dia adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah azza wa jalla kepada umat manusia di muka bumi. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang artinya, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberikan keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Di sini ayat di sini maksudnya adalah hujjah telah tegak atas mereka, dan yang mendorong mereka berbuat demikian tidak lain hanyalah karena kedengkian di antara mereka. Dulur-dulur seiman, dalam firman Allah yang berbunyi artinya, maka Allah memberi petunjuk orang-orang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Terkait dengan firman Allah tersebut di atas, yaitu maka Allah memberikan petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran dan hal yang mereka perselisihkan dengan kehendaknya, maka Ibnu Wahab meriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya. Dia mengatakan yang artinya, lalu mereka pun berselisih mengenai hari Jumat. Maka orang-orang Yahudi menetapkan hari Sabtu dan Nasrani menetapkan hari Ahad. Lalu Allah memberi petunjuk kepada umat Muhammad untuk menetapkan hari Jumat. Setelah itu mereka berselisih mengenai kiblat. Maka orang-orang Nasrani pun menjadikan Masyriq sebagai kiblat. Orang-orang Yahudi memilih Baitul Maqdis. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada umat Muhammad untuk menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. Dulur-dulur seiman, mereka juga berselisih mengenai sholat. Di antara mereka ada yang hanya mengerjakan ruku saja tanpa sujud. Ada yang juga yang hanya melakukan sujud saja tanpa ruku. Juga ada yang mengerjakan sholat sambil berbicara. Ada juga yang sambil berjalan. Lalu Allah memberi petunjuk kepada umat Muhammad mengenai ibadah sholat dengan cara yang benar. Selain itu juga mereka berselisih juga mengenai ibadah puasa. Ada di antara mereka yang berpuasa setengah hari saja. Ada yang berpuasa dengan tidak memakan sebagian dari makanan saja. Lalu Allah azza wa jalla memberikan petunjuk kepada umat Muhammad mengenai pelaksanaan puasa yang benar. Dulur-dulur seiman, mereka juga berselisih mengenai Ibrahim alaihissalam. Orang-orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu adalah seorang Yahudi. Sedangkan orang-orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu adalah seorang Nasrani. Padahal Allah azza wa jalla telah menjadikannya seorang yang hanif, yang lurus, condong kepada kebenaran, lagi berserah diri kepada Allah. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada umat Muhammad mengenai kebenaran tentang diri Ibrahim tersebut. Selanjutnya mereka juga berselisih tentang Isa alaihissalam. Orang-orang Yahudi mendustakannya dan mereka menuduh ibunya Maryam berbuat zina. Sedangkan orang-orang Nasrani menjadikannya sebagai sesembahan dan anak Tuhan. Padahal Allah telah menciptakannya dengan kalimatnya dan ditiupkan roh darinya. Kemudian dia memberikan petunjuk kepada umat Muhammad mengenai kebenaran hal tersebut. Masih terkait dengan firman Allah
Fahadallahu alladhina amanu lima akhtarafu fihi minal haqqi biizni. Maka Rabi bin Anas mengatakan, maksudnya dari ayat tersebut di atas adalah saat terjadinya perselisihan, mereka masih menganut apa yang dibawa oleh para rasul sebelum perselisihan tersebut terjadi. Mereka semua berada dalam tauhid yang hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mereka mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Jadi mereka juga tetap menjalankan perintah yang pertama sebelum terjadi perselisihan, juga menjauhkan perselisihan. Mereka inilah adalah sebagai saksi bagi umat manusia pada hari kiamat kelak. Saksi bagi kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib alaihissalam, dan keluarga Fir'aun, bahwa para rasul mereka telah menyampaikan risalah kepada mereka, tetapi mereka mendustakan para rasul tersebut. Dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Adapun mengenai ayat ini, Abul Aliyah radhiyallahu anhu mengatakan Allah yang mengeluarkan mereka dari keraguan, dari kesesatan, dan dari fitnah. Sedangkan kalimat dalam firman Allah yang berbunyi artinya dengan kehendaknya, itu maksudnya adalah sesuai dengan pengetahuannya, ihwal mereka, dan petunjuk yang diberikan kepada mereka. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Jarir. Adapun firman Allah yang berbunyi, dan Allah selalu memberikan petunjuk orang yang dikehendakinya, maka di antara makhluknya, maksudnya yang dikehendakinya di antara makhluknya, maka petunjuk tersebut adalah ke jalan yang lurus. Yakni Allah Azza wa Jalla mempunyai hikmah dan hujah yang sempurna. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun malam dan mengerjakan sholat, beliau mengucapkan Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadiyaka fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi minal haqqa biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Yang artinya, ya Allah, Robnya Jibril, Mikail, dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui semua hal yang gaib dan yang nyata. Engkau yang memberikan putusan di antara hamba-hambamu tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah kepadaku kebenaran dan apa yang mereka perselisihkan itu dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada siapa saja yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Dan dalam doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW yang artinya, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu benar dan kurniakanlah kepada kami untuk dapat mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu batil dan kurniakanlah kepada kami untuk dapat menghindarinya. Janganlah engkau menjadikannya samar di hadapan kami sehingga kami tersesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.